Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom Gereja Oikos Online, puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi datang di Renungan Pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sungguh indah, tiada taranya. Mari sama-sama katakan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, oh, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat
menjadi doa kami Tuhan pada hari ini, biar kami selalu mengagumi akan kebesaran-Mu Tuhan. Dan biar sepanjang hari ini kami selalu dapat mengingat akan pekerjaan-Mu, kami selalu dapat memuliakan Engkau sepanjang hari ini. Dimuliakanlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai renungan pagi hari ini dan biarlah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati pembacaan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan arahan dari firman Tuhan. Berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan akan diambil di dalam Matius pasal 10 ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Nah, kalau saudara perhatikan ayat ini berkata barang siapa menyambut nabi, seorang nabi sebagai profesinya, jabatannya, atau apa yang dipercayakan oleh Tuhan, maka saudara yang menyambutnya, saudara akan menerima upah nabi. Dan terus kalau barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia juga akan menerima upah orang benar. Apa maksudnya? Kok menyambut dan terus mendapatkan upah? Sepertinya untuk saat ini, atau untuk kondisi zaman modern ini, sepertinya ayat ini apa maknanya? Karena nabi mungkin kalau zaman dahulu ada orang-orang yang berprofesi nabi yang Tuhan utus sehingga lebih mudah mengenalinya. Tetapi untuk saat ini apakah nabi ataukah hamba Tuhan ataukah pendeta, misionaris atau apa? Kita akan lihat lebih lanjut. Di ayat 40 sebelumnya Tuhan Yesus berkata demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut kamu. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau ada orang yang menyambut kamu, itu sama saja dia menyambut aku, menyambut Tuhan Yesus. Karena saudara sebagai hamba Tuhan, saudara sebagai anak Tuhan, saudara sebagai orang benar, ada Yesus di dalam hidupmu. Menyambut saudara, menyambut orang benar, orang yang menyambut orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus katakan itu sama seperti kamu menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Dengan kata lain, kalau kita menyambut Yesus, itu sama saja kita menyambut Bapa di surga yang mengutus Tuhan Yesus. Nah, kalau kita menyambut hamba-hamba Tuhan, menyambut orang-orang benar, menyambut orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus, menyambut saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan, dikatakan itu sama saja menyambut Tuhan Yesus. Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Dan Yesus juga hidup di dalam hidup kita. Dan terus kemudian di ayat 42. Barang siapa memberi air sejuk. Memberi air dari kulkas. Ya, memberi mungkin aqua dingin. Teh botol. Ya, secangkir saja pun. Ya, nggak perlu satu gentong. Cukup satu cangkir saja. Kepada salah seorang yang kecil ini. Yang mungkin tidak terpandang. Yang sama sekali tidak diperhatikan, mungkin dari low class sekalipun, kata Tuhan, karena ia adalah muridku. Perhatikan, karena ia adalah muridku. Jadi di sini ada kalimatnya, karena ia adalah muridku, bukan semua orang. Ya, ini ayat ini tidak bisa dipakai untuk semuanya siapapun juga, tidak. Tetapi karena ia adalah murid Yesus. Ada batasannya, ada garisnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Artinya, kalau kita menyambut orang sebagai murid Kristus dalam hidup kita, dalam rumah kita, atau dalam keberadaan kita, Tuhan Yesus berkata, kamu gak akan kehilangan upah. Apakah lantas kemudian saudara mengimajinasikan dalam pikiran saudara, oh di surga ada malaikat yang sedang menulis. Katakan, oh hari ini si A memberi satu teh botol untuk hamba Tuhan ini. Kemudian malaikat mencatatnya dengan tinta yang dari bulu ayam. Ataukah malaikat sedang mengetik? Saya nggak tahu ya.
Ya, imajinasi nggak perlu terlalu jauh sampai sebegitunya. Jadi apakah di surga itu ada malaikat yang sibuk terus mencatat semua perbuatan-perbuatan saudara dan saya, bahkan sekecil-sekecilnya? Saya rasa tidak demikian ya. Artinya seolah-olah malaikat itu tidak ada kerjaan yang lebih penting ya selain daripada hanya mengurusi dan mencatat semuanya. Kalimat ini kalau saya bisa tafsirkan di ayat 42, itu adalah berbicara tentang tabur tuai. Apa yang saudara tabur, saudara akan menuainya. Dengan kata lain, Tuhan sudah menaruh satu hukum di dunia ini, hukum tabur tuai. Saudara menabur kebaikan, saudara akan menuai kebaikan. Saudara menabur kejahatan, saudara akan menuai kejahatan. Segala sesuatu yang saat ini saudara sedang alami adalah hasil tuaian di masa lalu. Mungkin saudara orang yang malas, saudara orang yang malas bergerak, malas berusaha. Sekarang terus kemudian saudara mengalami kekurangan karena apa yang ditabur, saudara sedang tuai saat ini. Karena itu sekarang pun saudara sedang menabur untuk menuai di masa yang akan datang. Karena itu saat ini kita perbaiki gaya hidup kita. Kita harus rajin, kita harus semangat. Mungkin dalam mengejar sesuatu kita harus bertekun dan kita pantang menyerah. Kalau perlu belajar sesuatu hal-hal yang baru untuk bekal di kemudian hari. Dan di kemudian hari, in the future atau di masa yang akan datang, saudara akan menabur apa yang akan menuai, apa yang saudara tabur saat ini. Karena itu perhatikan gayanya kita hidup, perhatikan caranya kita hidup. Bahwa kalau kita menabur kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan kembali. Barang siapa menyambut seorang saja, memberi air sejuk secangkir saja kepada orang ini, orang yang paling kecil sekalipun, karena ia adalah muridku, kata Tuhan Yesus, saudara tidak akan kehilangan upahnya. Pada saat saudara memberi kepada pekerjaan Tuhan, saudara tidak akan kehilangan upahnya. Kenapa? Karena Allah kita, Tuhan kita bukan Allah yang berhutang. Dia pasti akan membalas saudara. Dia memberkati saudara melalui pekerjaan saudara, sehingga membuahkan hasil yang berlimpah, atau dijauhkan daripada belalang pelahap, hal-hal yang merugikan saudara-saudara sekalian, tanpa disadari Tuhan sudah singkirkan jauh sebelumnya, sebelum mereka mengancam kehidupan saudara. Dan saudara, Tuhan bisa berkati sampai 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kalau saudara memberi kepada hamba Tuhan atau murid Tuhan, Tuhan berkata saudara tidak akan kehilangan upah. Ini adalah Tuhan sudah katakan demikian. Di dalam Amsal pasal 11 ayat 24 dikatakan, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Aneh kan? Menyebar harta bertambah kaya. Harusnya menjadi sedikit karena disebar hartanya. Tetapi firman Tuhan bilang bertambah kaya, nggak habis-habisnya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa. Hemat secara luar biasa. Makan cuman mungkin sangat hemat sekali. Makan mungkin kalau bisa nasi sama garam aja. Hanya ditabung uangnya. Namun selalu berkekurangan. Nah, ini ayat ini kan aneh sekali. Tetapi kalau ayat ini dikaitkan dengan hukum tabur tuai, masuk akal. Kalau saudara punya segenggam padi, atau katakanlah saudara punya benih jagung, katakanlah. Saudara simpan saja, itu jagung nggak akan bertambah. Tetapi saat saudara menyebar, menabur ke sana kemari, dan terus kemudian dia akan tumbuh. Saudara menyebar satu, dia akan tumbuh nggak satu. Dia akan mungkin satu batang, tapi berbuahnya lebih daripada satu. Dengan kata lain, apa yang saudara tabur itu berbuahnya, menuai hasilnya itu jauh lebih banyak. Tetapi kalau di-keep saja, disimpan untuk dirimu saja, itu saudara tidak mendapatkan banyak. Ada orang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Coba saudara look back. Mungkin ayat ini pernah saudara alami. Pada waktu saudara menghemat secara luar biasa, saudara tidak pernah memberi ke siapapun juga, ternyata malah ada kekurangan terus. Ada saja keperluan-keperluan yang tidak semestinya, seperti mungkin
harus kendaraan saudara rusak, atau kalau di Indonesia ya motornya rusak, harus masuk bengkel, dan selanjutnya anak sakit atau apa, dan ada uang yang keluar dan ternyata habis ya. Tetapi pada waktu saudara menyebar, saudara menabur, ternyata saudara tidak mengalami kekurangan. Nah, itu adalah hukum tabur tuai. Nah, kembali ke ayat yang tadi kita baca, Matius 10. Tuhan Yesus berkata, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai utusan Tuhan, maka Tuhan berkata, ia akan menerima upah nabi. Kalau ada hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, apakah sambutan saudara? Ada orang berkata, oh saya sudah tahu firman Tuhan ini. Oh saya sudah lebih dari itu. Ini firman Tuhannya kurang bagus. Ini saya bisa jauh lebih baik daripada orang ini untuk menyampaikan. Siapapun juga yang menyampaikan firman Tuhan, siapapun juga yang menyambut nabi atau hamba Tuhan sebagai nabi, Tuhan berkata, ia akan menerima upah nabi. Ia sedang menyambut aku, kata Tuhan Yesus. Dan ia tidak akan kehilangan upahnya. Karena itu, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin di gereja saudara, mungkin di persekutuan doa, atau di komsel, ada mungkin orang yang belum lama ikut Tuhan, dia diminta untuk menyampaikan firman Tuhan. Sambutlah dia sebagai utusan Tuhan. Sambutlah dia sebagai nabi. Maka saudara akan menerima upah nabi. Saudara akan menerima balasannya dari Tuhan. Kenapa? Karena sama saja pada saat kita menyambut seseorang pembawa firman Tuhan, itu sama seperti kita menyambut Yesus sendiri. Jangan lihat orangnya, tapi lihat sabda firman Tuhan. Mungkin kupasannya berantakan, kupasannya jelek, kupasannya jauh daripada ekspektasi saudara. It's okay, terima firman Tuhan itu, karena kita sedang menyambut Yesus dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami selalu lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami memperhatikan caranya kami hidup Tuhan. Kami memperhatikan caranya kami bertindak Tuhan. Sehingga apa yang kami tabur saat ini Tuhan, kami akan menuainya di masa yang akan datang. Ajari kami Tuhan untuk kami dapat berbagi, untuk kami dapat menabur di dalam kehidupan kami Tuhan, baik menabur kebajikan, menabur apapun juga Tuhan yang dapat kami berikan saat ini, baik untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang sedang kekurangan, untuk murid-murid Tuhan yang juga mengalami kelelahan secara fisik atau hal-hal yang dibutuhkannya, dan ajari kami Tuhan untuk peka terhadap kebutuhan saudara seiman kami. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.